Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AM Channel. Jadi kali ini kita mendapatkan requestan untuk membahas kisi-kisi PTS ya. Di sini ada kelas 10 kisi-kisi PTS, ada yang mengirimkan kisi-kisinya sekian, kemudian dan ini merupakan kisi-kisi yang saya gunakan juga di beberapa sekolah yang saya ampu gitu ya, yang saya ajar. Nah, di sini yang pertama mungkin saya ingatkan kembali untuk yang belum mensubscribe, tolong di-subscribe terlebih dahulu ya. Karena menonton tanpa di-subscribe kayak apa ya, ya kayak ya gitulah, paham mungkin ya. Nggak akan ada kemajuan mungkin. Ada sih. Ya pokoknya mas subscribe lah ya untuk yang nonton video ini, dan jangan lupa like and share videonya supaya yang lainnya mendapatkan manfaat dari video ini gitu ya. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, itu mengenai apa ya, alat-alat kimia kalau nggak salah. Nah ini alat-alat kimia dan fungsinya. Nah ini banyak juga yang tidak mengetahui ya, karena sistem daring ini kan tidak ada praktikum ya, bingung juga, paling demonstrasi via video gitu kan, dan masuk ke lab juga tidak boleh. Nah seperti itu, jadi ya di sini sedikit dijelaskan secara kasar. Ini sebetulnya sudah saya jelaskan ya di video saya sebelumnya. Nanti mungkin bisa saya taruh di deskripsi saja ya linknya. Silahkan kalian tonton lebih jelasnya di video tersebut. Kemudian di sini ada beberapa tambahan ya. Ini masih sama kayak yang di video sebelumnya. Nah ini dia tambahannya, dimana di sini ada 3 alat spatula, kemudian botregan dan kaca arloji ya. Dimana kaca arloji ini alat yang berfungsi sebagai alas bahan pada proses penimbangan. Jadi kalian ketika menimbang itu nggak langsung dimasukin ke neraca analitik ya, tapi ada alasnya atau ya dasarnya yaitu kaca arloji gitu kan. Dan kalian mengambil sampel padatan itu nggak pakai tangan gitu kan, nggak pakai alat yang lain gitu, tapi menggunakan spatula gitu ya. Nah, kemudian ketika kalian selesai membuat suatu larutan, kalian masukkan ke dalam botregan. Kemudian waktu itu juga ada yang menanyakan, Pak atau Bang, gimana ini caranya membuat larutan gitu ya, membuat larutan. Alat apa aja sih yang digunain gitu ya? Nah, alat yang digunain itu tadi ada gelas kimia, kemudian di sini kaca arloji juga sama digunakan neraca analitik, kemudian spatula, dan ada juga batang pengaduk. Kemudian ada botol aquades ya, yang berisikan aquades tentunya untuk melarutkan zat padat jadi cairan. Seperti itu. Kemudian nanti ketika hasilnya itu dimasukkan ke dalam botregan. Ya untuk prosesnya lah simpel lah ya. Kalian misalnya dibutuhkan CW4 lah, kita taruh ya bahan yang akan digunakan dibuat cairannya gitu, CW4 itu butuh 50 gram misalnya. Nah 50 gram itu ditimbang terlebih dahulu ya, mengambil dengan spatula, kemudian dimasukkan ke dalam neraca analitik, dan di sana udah ada kaca arloji, kemudian dimasukkan, ditimbang sebanyak 50 gram atau berapapun ya yang kalian butuhkan gitu. Nah ketika itu udah masukkan ke gelas kimia, ditambahkan aquades ya atau air gitu kan, kemudian diaduk dengan menggunakan batang pengaduk gitu kan. Kemudian ketika sudah selesai, kalian tinggal dimasukkan saja ke botregannya gitu ya. Itu sih simpelnya gitu ya. Kalau nggak nggak membutuhkan konsentrasi berapa dan lain sebagainya. Kalau misalnya butuh konsentrasi yang terukur, dan ini otomatis volumenya juga harus ditentukan seperti itu ya. Kemudian dari pemindahan dari gelas kimia ke botregan juga menggunakan corong kaca ya, supaya tidak ngalem mereh lah apa sih ngalem mereh, tidak tumpah gitu ya kemana-mana, tidak tumpah-tumpah gitu kan. Nah seperti itu, nanti tinggal ditutup saja. Kemudian di sini yang kedua itu kisi-kisinya katanya mengenai aturan atau tata tertib di laboratorium. Nah di sini ada jas laboratorium ya, di mana jas laboratorium itu berfungsi untuk melindungi keseluruhan dari badan kalian gitu ya, entah itu dari mulai tangan, perut, pundak dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian sarung tangan, ya namanya sarung tangan berarti digunakan untuk melindungi tangan kalian, dan masker untuk melindungi pernafasan kalian gitu kan. Kemudian kacamata laboratorium untuk melindungi penglihatan ya, takutnya ada uap-uap zat berbahaya ya, jadi dilindungi dengan kacamata Google. Itu kacamata yang kayak kalau di anime mah kayak Obito ya,
Kemudian di sini ada pakai sepatu ya, masa nyeker juga gitu kan ke laboratorium. Nanti kalau misalnya ada bahan yang tumpah ya otomatis kan kena ke kaki gitu kan, bahaya juga gitu. Kemudian di sini tidak membawa makanan dan minuman. Kenapa? Takutnya emang si makanan dan minuman terkontaminasi lalu nanti kalian makan dan kalian keracunan gitu kan. Kemudian tidak menguraikan rambut. Nah, ini mungkin kebanyakan perempuan yang mungkin tidak memakai jilbab gitu ya. Nah, ini banyak yang terurai gitu kan rambutnya, ntar kena api gitu, pembakar spiritus jual kebakaran gitu kan, lucu gitu ya. Jadi kalian harus mengikat rambut kalian untuk yang panjang gitu ya, baik itu perempuan ataupun laki-laki seperti itu. Kemudian di sini ada aturan pembuangan limbah di laboratorium. Ya, limbah itu nggak asal ngebuang ya, apakah langsung dibuang ke wastafel gitu kan, tempat cuci alat, enggak gitu ya. Nanti di sini langsung dibuang berdasarkan klasifikasi limbah tersebut, apakah organik ataupun anorganik atau logam dan logam dan lain-lain lah ya. Jadi nanti pasti ada klasifikasi pembuangan limbahnya gitu. Kemudian di sini kalau misalnya limbahnya berupa asam pekat mungkin atau misalnya basa pekat dan lain sebagainya lah, itu diencerkan dengan cara ditambahkan aquades mungkin perlahan, kemudian baru dibuang. Seperti itu, tidak langsung dalam bentuk pekat langsung dimasukkan ke tempat pembuangan limbah seperti itu. Itu yang perlu diperhatikan mengenai pembuangan limbah di laboratorium seperti itu. Nah, di sini ada model atom. Nah, di sini model atom ada 5. Nah, di sini yang pertama itu ada model atom Dalton ya, dimana ya kita ibaratkan aja itu sebagai bola pejal ya, dimana nggak ada rongga sedikit pun ya. Udah kayak bola pejal ya namanya, nggak ada komponen apa lagi, dan di sini menyebutnya tidak dapat dibagi lagi dan tidak memiliki rongga gitu ya, itu menurut Dalton. Nah, di sini ada menurut Thomson gitu. Nah, menurut Thomson di sini ya si atom itu diibaratkan dengan roti kismis gitu ya, dimana kismisnya itu merupakan elektronnya atau yang bermuatan negatif, sedangkan si rotinya itu merupakan bagian positifnya gitu ya, seperti itu. Dan kemudian yang ketiga itu ada model atom Rutherford ya. Model atom Rutherford ini tuh dikatakan bahwa atom itu berongga ya. Berongga, dan di sini udah diketahui ada orbit, ada inti atom gitu kan, dan ada elektron yang mengelilinginya gitu ya. Dan di sini inti atom katanya bermuatan positif gitu, dan di sana elektron tentunya bermuatan negatif seperti itu. Kemudian di sini selanjutnya ada model atom Bohr, dimana ini hampir sama ya kayak Rutherford, cuman bedanya di sini terdapat lintasan yang lebih spesifik ya. Bisa spesifik, sistemnya kayak tata surya gitu ya untuk atom Bohr ini, dimana ya di sini bisa berpindah. Oh enggak sih, kalau tata surya nggak bisa berpindah ya. Antara bumi jolek ke lintasan Jupiter ntar diadu gimana gitu kan, nggak bisa seperti itu. Kalau elektron ini bisa pindah lintasan ke yang lebih rendah atau ke yang lebih tinggi seperti itu. Dan di sini ada mekanika kuantum ya, dimana mekanika kuantum nggak ada gambarnya. Oke, mekanika kuantum ini elektron itu tidak dapat diketahui pasti ya, hanya dapat diketahui tempat kebolehjadian menemukan elektron ya. Jadi di sini ada teori asas ketidakpastian gitu ya. Seperti itu. Kemudian isobar, isoton, isotop. Nah, di sini isobar itu merupakan nomor massa yang sama, kemudian isoton neutronnya sama, dan isotop itu merupakan nomor atomnya yang sama. Nah, langsung saja masuk ke contohnya. Di sini ada Ni, lalu ada 14 dan 6. Nah, yang 14 ini merupakan nomor massa dan 6 ini merupakan nomor atom. Dan di sini neutronnya itu merupakan nomor massa dikurangi nomor atom. Jadi jumlah neutronnya 8. Nah, nanti ketika kalian menghadapi soal seperti ini, kelompokkan berdasarkan isotop, isoton, isobar gitu kan. Nah, lihat saja isobar mana sih yang bagian atasnya yang sama, masukkan. Mana sih yang isotop yang bagian nomor atomnya yang sama, masukkan. Kemudian kalian hitung mana yang neutronnya sama, kemudian kelompokkan ke dalam isoton. Seperti itu merupakan kisi-kisi dari kelas 10. Oke, segitu saja untuk kisi-kisinya, sangat mudah kan ya. Jadi semangat untuk belajar dan jangan menyontek, dan kerjakan juga dengan jujur ya. Saya rasa pembahasan ini cukup sampai sekian. Sampai ketemu di video selanjutnya.